Oke, sudah gantikan ke sana. Iya, mau bertanya. Saya masih bisa menunggu, nggak apa-apa. Berapa menit mereka akan ini. Oke, ada? Apakah ada masih guru pendeta ini tidak ya? Oh, ini mungkin masih bingung gitu ya, masih ini kok apa ini ya? Tapi tidak apa-apa. Kita kalau hari pertama sekolah juga sama ya. Ini gurunya mau ngajar apa nggak tahu kita. Tapi nanti seiring waktu kita melihat perlahan-lahan itu akan semakin mengerti. Saya dari tahun ke tahun semakin tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong saya. Semakin mengetahui apa? Semakin mengetahui isi hati Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar ya, tapi kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin tahu isi hati Tuhan. Karena apa? Karena kita belajar dari diri anaknya, ya ala anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya serahkan kembali. Ya nanti kalau ada pertanyaan, ada apa, nanti kita akan diskusikan lagi. Saya akan meneruskan untuk pertemuan hamba Tuhan kita. Terima Ya, kasih. oke, pemeriksaan oknum katanya. Ya, baik, saya mohon pamit dulu ya. Makasih banyak Pendeta Kita Simon. akan ketemu Berkati Pak Pendeta. Ya, untuk jadwal yang akan datang. Ya. Baik. Ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak. Tetap semangat ya. Iya, Bos. Makasih, Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, Bapak Ibu, ini nanti hari ini tanggal 16 Juni 2022 itu saya akan membawakan tema pendahuluan dan fase 1 ya. Kemudian tanggal 23 Juni minggu depannya fase 2 akan dibawa oleh Pendeta Simon. Kemudian nanti fase tanggal 7 Juli 2022 itu fase 3 dan 4 akan dibawa oleh Pendeta Cliff ya. Kemudian nanti tanggal 14 Juli minggu depannya lagi fase 5 itu Pendeta Haris, baru tanggal 21 Juli misi dan motif Pendeta Simon, dan baru terakhirnya tanggal 28 Juli saya lagi ya, produk dan proses. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hari ini memakai buku ini ya, buku menjadikan murid. Jadi di sini kalau kita lihat live 2 garis lurus 6 itu artinya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa berkata bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Nah, jadi kita di sini kita dilihat daftar isi kita ya Bapak Ibu. Kita mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang sudah datang. Memang ini adalah seminar untuk membantu para pemimpin. Saya berharap kemarin majelis semua bisa ikut, tapi mungkin majelis ada kendala, enggak apa-apa. Yang penting ada di sini mantan majelis, juga ada di sini majelis, ada juga yang sudah menjadi murid walaupun belum selesai ITS, enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu, di sini kita buka halaman 3 Bapak Ibu ya, buku selamat datang di halaman 3 ya. Kita buka. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Di sinilah kita akan belajar ya tentang kehidupan Kristus. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana prioritas amanat agung yang alkitabiah kita amati dari kehidupan Kristus. Nah, seminar ini dirancang untuk kita jadi para pemimpin supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang sederhana dan juga segar mengenai bagaimana proses membangun kegerakan seperti kehidupan Kristus. Jadi kita mau meladani Kristus bagaimana memuridkan. Dan ini penting supaya apa? Supaya ke depan gereja ini tidak ibaratnya berputar-putar di tempat. Kalau gereja tidak ada tujuan, apa yang terjadi? Cepat lambat gereja itu akan seperti kehidupan manusia. Lahir, tua, kemudian meninggal. Nah, kalau cuma seperti itu yang berbahaya. Maka kita mau belajar seperti pemuritan Tuhan Yesus ini. Nah, kemudian kita akan belajar tentang mengenai penulis, terus sasaran kita. Apa sih sasaran kita? Lalu pendahuluan, lalu nanti ada agenda sang Bapa, kita akan belajar fase 1. Tapi pada fase 1 itu produk persiapan.
Ya, sedangkan misi, motivasi, produk, proses itu nanti kita belajar. Baru minggu depannya kita akan belajar fase 2, pondasi pelayanan. Bagaimana pelayanan itu bisa berada kuat kalau ada pondasinya. Ya. Apa pondasinya? Saya singkat itu Holy Spirit Power. P-nya itu prayer. Power ya, P, prayer. Prayer itu apa? Berdoa. Pondasi pelayanan kita apa? Berdoa. Kalau kita nggak ada berdoa, maka kita lemah. Karena kita andalkan kekuatan kita, bukan andalkan kuasa Roh Kudus. Lalu O itu obedient. Obedient itu ketaatan pada agenda Bapa Surgawi. Nah, kalau kita tidak taat, maka pertumbuhan kita akan berhenti. Kalau kita tidak taat, kita tidak mau melakukan firman Tuhan, kita akan berhenti. Lalu word, kita berfokus pada firman, mengerti firman, merenungkan dan melakukan. Lalu E-nya, exactive father, artinya apa? Kita memuliakan Bapa. Hidup kita dalam penyembahan. Lalu R-nya apa? Relationship. Baik, itu artinya apa? Relationship, hubungan. Hubungan dengan Bapa maupun juga hubungan dengan sesama. Ini penting. Nah, kalau kita lakukan ini, power of Holy Spirit kita bergantung pada Roh Kudus, maka terjadi kegerakan. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti kita belajar pondasi pelayanan, lalu fase ketiganya, kita akan belajar pelatihan pelayanan dan fase keempat menjangkau keluar. Tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Simon Chandra ya. Dan baru fase kelima kita akan belajar tentang melipatkan ganda kepemimpinan. Nah, baru terakhir kita akan masuk lagi kepada misi, motivasi, produk, dan proses. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita akan punya gambaran yang lengkap. Nah, saya harap Bapak Ibu jangan ada yang tidak ikut. Karena kalau Bapak Ibu nggak ikut, satu sesi aja kehilangan gambar itu. Saya harap kita harus komitmen. 6 kali pertemuan tetap ikut. Ya, nah nanti kita akan bahas tentang peta Israel. Kenapa peta itu diberikan? Supaya kita belajar dari peta Israel, nanti kita akan belajar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Tidak ada ya? Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar Bapak Ibu ya. Di sini kita mau belajar tentang penulis. Penulis ini Dan Spencer, ini dia orang yang percaya orang pertama dan keluarganya percaya kepada Kristus. Karena keluarga Dan Spencer ini ateis. Sehingga pada waktu retreat dia diinjili dengan apa? Ada temannya menginjili dengan 4 hukum rohani. Seperti yang saya sudah ajarkan dengan Bapak Ibu ya. Sebagian yang sudah tahu ya 4 hukum rohani. Nah, lalu setelah diajarkan, maka dia mengingat ya, Dan Spencer ini tanggal 17 Desember tahun 1970 jam 7:13 malam dia percaya pada Yesus. Setelah itu dia dan teman-temannya mulai membacakan 4 hukum rohani kepada setiap mahasiswa. Nah, bayangkan akhirnya 8-10 orang percaya dan mereka mulai pemahaman Alkitab. Mereka buat kelompok sel. Mereka buat kegerakan. Sehingga apa yang terjadi? Setelah itu Bapak Ibu, dia belajar Alkitab dan singkat cerita, lalu dia buat pelayanan. Itulah dia mendirikan namanya Sun Life Ministry. Pelayanan sang anak. 25 tahun berikutnya terjadi apa? Satu multiplikasi, 700.000 pembina, baik pendeta, penatua, pemimpin, itu mengikuti seminar ini. Dan sampai hari ini kita mengikuti. Dan terus melipat gandakan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, mulainya dari apa? Kegerakan 4 hukum rohani itu, bayangkan. Kita udah belajar ya Bapak Ibu. Jadi apa artinya? Di sini kita belajar bahwa kita bukan hanya sekedar mengisi otak kita, tapi betul-betul kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan masuk ke sini. Ini satu pertanyaan. Kita boleh lihat buku kita Bapak Ibu, halaman 5 ya. Kalau kita sudah punya buku, kita boleh lihat halaman 5. Jelas ya Bapak Ibu kedengaran ya? Nah, di situ ada satu pertanyaan. Ya. Apa sih pelayanan pemuritan itu? Pelayanan pemuritan adalah seseorang yang melayani semua orang sesuai dengan tingkat minat rohani mereka yang unik. Jadi setelah saya belajar, pemuritan ini kita nggak bisa paksakan Bapak Ibu. Pembinaan itu karena ada orang yang dia masih bayi rohani. Atau dia belum orang percaya, belum dilahirkan secara rohani.
Atau dia orang yang baru lahir, atau dia masih anak-anak secara rohani, atau dia dikatakan masih remaja secara rohani, atau dia sudah dewasa, atau dia sudah jadi pasukan Kristus, atau prajurit Kristus, atau hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu pendekatannya tuh harus juga berbeda. Ya, tidak bisa sama. Ya, karena itu kita mari renungkan Bapak Ibu. Ini satu pertanyaan ya, nomor satu ya. Mendiskusikan titik-titik tujuan atau purpose. Pertanyaannya ini ya, maaf terputus. Nah, kita coba merenungkan Bapak Ibu ya. Ada satu pertanyaan. Ini harus kita tanya. Mengapa pelayanan kita eksis? Atau mengapa pelayanan kita hari ini tetap berada? Apa yang menjadi tujuan utama pelayanan Anda? Bagaimana tindakan kita dapat merampungkan pembangunan sebuah kegerakan pelipat gandaan? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita tanya. Bagaimana pelayanan kita harus tetap ada? Ada yang bisa menjawab mungkin? Apa yang menjadi tujuan utama pelayanan Anda? Siapa yang mau jawab? Silakan. Bacaan Pak Joni atau Ibu Sumiati, silakan. Karena ada pondasi tadi, Bu. Ya, mungkin pertanyaan begini, Bu. Ada. Apa yang tujuan utama kita melayani? Apa tujuan utama Ibu melayani itu dalam pelayanan Ibu? Nah, di dalam gereja. Ini kita harus berpikir begini secara komprehensif. Apakah pelayanan gereja itu hanya sekedar kita datang ke gereja, beribadah, setelah itu pulang? Apakah hanya itu? Tidak. Tidak. Apa tidak? Tidak. Apakah gereja ini ada cuma sekedar kita merayakan rutinitas? Oh, nanti ada hari Papa, hari Mama, lalu ada hari Natal, Paskah, udah itu sudah selesai. Terus kalau ada yang dibaptiskan kita baptis, ada kita enggak, kita kuburkan. Kira-kira apakah hanya itu aja pelayanan gereja kita? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kita melayani kan itu harus ada dasarnya, Bu, ada pondasinya. Ya. Dengan iman yang kokoh, kita kan melayani itu kan memang betul-betul imannya teguh gitu, Bu. Baik. Dari dasarnya gitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi pendapat lain? Terima kasih, Bu, untuk pendapatnya. Mungkin Ibu Beliana. Ya, Bu Su. Apa yang menjadi tujuan utama pelayanan Anda? Kalau menurut jawaban saya, tujuan utama pelayanan saya tentunya untuk Tuhan ya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, maka kita pun juga melayani Tuhan dengan cara kita menjangkau murid, misalnya memberitakan firman Tuhan, Ya. mengabarkan. Bagus sekali, Bu. Ya, mengabarkan Injil gitu, Bu ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tindakan kita dapat merampungkan pembangunan sebuah kegerakan pelipat gandaan? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Seperti inilah, saya kasih contoh, Bu. Kalau kita mau main sepak bola, sedangkan ibu-ibu belum tahu sepak bola itu apa. Kira-kira kalau kita langsung main sepak bola, apa yang akan terjadi, Bu? Pingsan deh. Kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Bolanya Kenapa kemana-mana. Karena waktu Asal tendang-tendang. betul, asal tendang, nggak tahu, betul sekali. Tendang, maksudnya tendang gawang, rupanya gawang sendiri gol bunuh diri, ya kan? Atau bolanya nggak ditendang, malah main pukul, benar nggak? Nah, itulah kenapa kita bersama, betul. Gereja ini mau dibawa kemana? Gereja ini mau dibawa kemana? Apakah hanya secara organisasi, kemudian kita orang jadi datang ke gereja, kemudian ikut ibadah, terus hidupnya tidak berubah. Terus hidupnya tetap hidup dalam dosa, terus hidupnya tidak seperti Yesus.
Lalu kemudian sudah jarang berdoa, tapi sudah anggap saya sudah ke gereja, yang penting saya ke gereja. Saya nggak berdoa juga nggak peduli, saya baca Alkitab nggak peduli, saya nggak lakukan firman Tuhan, saya tetap hidup dalam dosa. Yang penting mati saya dikuburkan masuk surga. Apakah tujuan gereja kita seperti itu? Tentu tidak. Makanya Bapak Ibu, hari ini itulah sebabnya sasaran kita di sini, kita sama-sama mendiskusikan apa sih tujuan gereja kita. Tidak sekedar hanya untuk apa? Gereja ini berdiri, ada pemusik, ada... Betul, pemusik tidak salah. Betul, regenerasi, pelayanan liturgis tidak salah. Yang menjadi salah adalah ketika kita berhenti menjadi murid Yesus. Kita berhenti mengabarkan Injil, kita berhenti memuridkan. Ya, oke, saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini, bagaimana? Ya, nomor 2, halaman 5 itu merumuskan apa? Merumuskan hasil akhir kita. Jadi inilah yang kita harus pikirkan. Bagaimana rupa seorang pembangun kegerakan yang efektif? Bagaimana pelayanan kita dapat efektif menciptakan sebuah kegerakan pelipat gandaan? Kita harus berpikir begini. Saya memuridkan Ibu Sumiati memuridkan Ibu Nehe memuridkan yang lain. Dan yang lain memuridkan yang lain. Tapi saya tidak boleh berhenti setelah memuridkan, saya stop. Tapi saya memuridkan lagi. Seandainya bayangkan dalam 1 tahun saya muridkan 2, lalu Ibu Sumiati muridkan 2, Ibu Nehe muridkan 2, lalu muridnya memuridkan 2 lagi, maka itu terjadi kelipatan gandaan. Tapi memang saya mau katakan, disinilah kita harus merumuskan. Untuk itulah maka kita harus duduk bersama belajar Jesus strategi. Nah, yang ketiga, kita harus memperhatikan apa? Ibu-ibu boleh tulis di situ ya, garis kosong, memperhatikan proses untuk menjadikan murid. Ditulis ya di buku Ibu ya, halaman 5. Nah, jadi ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita dapat menjadikan murid dalam budaya tertentu? Artinya begini, bagaimana kita bisa menjadikan murid dalam budaya gereja kita? Contoh, kita belum kenal nih pemuridan. Bagaimana kita supaya memuridkan di dalam gereja Gemikana? Apa yang Kristus tunjukkan kepada kita agar kita lakukan? Apakah Tuhan Yesus hanya kasih amanat agung saja? Ataukah dia memberi metode? Ataukah dia memberi contoh? Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah pelipat gandaan? Menurut ibu-ibu, bagaimana cara kita memurid? Bagaimana cara kita menjadikan murid? Kita harus meniru siapa yang paling tepat. Ibu Sumiati mungkin boleh jawab. Ibu, silakan Bu Sumiati. Apa pertanyaannya apa? Bagaimana kita caranya agar kita dapat menghasilkan murid atau menjadikan? Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Betul. Memuridkan murid-muridnya. Nah, itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak saya ajak. Tetapi saya terima kasih sekali kalau di sini ada juga Pak Joni, ya, ada juga Pak Pendi, Bu Mary, Ibu Rina, sama Joshua, sama yang lain. Kita mau belajar sama-sama. Nah, terakhir ini pertanyaan yang keempat, menentukan strategi. Ya, garis kosong itu menentukan strategi. Nah, kita akan bertanya nanti kepada diri kita masing-masing. Apa langkah kita untuk pelayanan kita? Dan apa yang menjadi strategi Yesus dalam menciptakan kegerakan melipat gandakan pelayanan? Dan bagaimana kita mengerjakan beberapa tugas, namun melakukan dengan baik. Nah, nanti kita harus pikirkan. Gereja kita harus pikirkan gini. Jangan kita buat program, tapi kita tidak mencapai sasaran. Apakah itu sasarannya memenangkan? Apakah itu sasarannya membangun? Apakah itu sasarannya memperlengkapi? Atau sasarannya memperlipat gandakan? Kalau hanya sekedar membangun, tidak ada memenangkan, saya yakin gereja kita, saya mau katakan, cuma mengandalkan keturunan, maka gereja kita cepat atau lambat akan mati. Atau kalau gereja kita terlalu banyak memenangkan misalnya, tidak ada pemuritan, tidak ada perlipat gandaan, kewalahan. Nah, karena itu perlu menjadi gereja yang seimbang, yang sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu, nah saya masuk pada halaman yang ke halaman 6 ya Bapak Ibu ya. Di halaman 6 ini kita harus menyadari bahwa menjadikan murid ini kita mengikuti pemahaman Alkitab dia mengenai strategi sang anak. Strategi ini berharga
untuk kita pertimbangkan dengan baik. Ya, kita akan mendapatkan pencerahan ketika kita belajar. Jadi saya harap Bapak Ibu belajar dengan pelan-pelan. Nah, dua dasar keyakinannya adalah apa? Yang pertama, Bapak Ibu boleh isi di halaman 6 ya, di buku Bapak Ibu. Halaman 6 boleh buka. Hidup Yesus adalah mengenai menciptakan sebuah kegerakan titik-titik-titik. Kegerakan ditulis di situ apa? Melipat gandakan. Mohon ditulis ya, melipat gandakan. Nah, kenapa? Kalau kita lihat dalam Yohanes ya, Yohanes 17 ayat 4, saya akan bacakan ya Bapak Ibu, Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, Yesus dengan berani mengatakan apa? Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukan. Pekerjaan apa itu? Itulah pekerjaan apa? Hidup dengan ketaatan sempurna dan hidup untuk memperlengkapi orang sehingga dapat memperlengkapi orang lain juga. Jadi bayangkan ibu-ibu waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak sekedar datang menyembuhkan orang apa, enggak. Memang dia menyembuhkan orang, memang dia berkhotbah, tapi dia bersama 12 muridnya. Selalu bersama 12, nah ini 12 murid melipat gandakan menjadi 70 murid. Dan bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, muridnya bukannya 70, 500 murid. Nah, jadi kita mau belajar di sini apa? Kita mau belajar dari hidup Yesus. Yesus hidup Yesus itu berbicara tentang apa? Menciptakan kegerakan. Kita bisa lihat ya, ada 17 kali Yesus ditemukan di kerumunan. Tapi lebih banyak apa? 66 kali Yesus berada bersama murid-murid. Dan bayangkan gairah hatinya adalah supaya setiap orang dapat masuk dalam kerajaannya. Nah, strategi Tuhan Yesus adalah apa? Dengan menjadikan murid yang dapat menghasilkan murid. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita harus, ini sebenarnya prinsip ini harus kita terapkan. Misalnya, contoh, kita kekurangan pemusik ini. Maka kita yang sudah bisa main musik, kita melatih murid misalnya, ada 5 murid. Tapi bukan hanya melatih mereka bisa main musik saja. Kenapa? Kalau kita melatih mereka hanya bisa main musik saja, begitu mereka sudah bisa, mungkin 5 tahun lagi mereka pergi keluar kota, hilang. Tapi kita latih juga supaya 5 orang ini bisa menghasilkan murid lagi 5 orang. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kegerakan. Kira-kira ilustrasi seperti itu. Sama juga ketika kita menjadikan murid Tuhan Yesus. Seringkali ini apa? Kita serahkan ke pendeta. Semua kita serahkan. Katekisasi kita serahkan. Terakhir apa? Pendeta kewalahan. Terakhir ganti pendeta, ganti kebijakan. Singkat cerita, mereka hanya sampai apa? Yang penting saya sudah katekisasi. Setelah katekisasi saya mau ngapain? Saya datang ke gereja jadi penonton. Nah, ketika dia jadi penonton, dia datang, dia cuma mengkritik. Nggak senang, dia pindah gereja. Inilah yang saya lihat kecenderungan di gereja kita. Bukan hanya di metodis kanan. Di semua gereja metodis. Nah, karena itu Bapak Ibu kita harus belajar dari Yesus. Kita harus merenungkan ini. Hidup Yesus itu menciptakan kegerakan melipat gandakan. Ya. Jika strategi Yesus itu adalah menjadikan murid yang dapat menghasilkan murid. Dan yang kedua, Bapak Ibu, boleh ditulis itu di halaman 6 ya, di halaman 6, kita diperintahkan untuk hidup ya. Kita diperintahkan untuk titik-titik seperti Yesus telah hidup. Jadi Bapak Ibu tolong tulis di situ, kita diperintahkan untuk hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mungkin Pak Joni boleh bacakan 1 Yohanes 2 ayat 6 kalau Bapak ada Alkitab, apakah bisa? Kalau ada Pak Joni, kalau nggak ada, baik Pak Joni mungkin. Oke, Pak Herman mungkin ada Alkitab? Baik, ada? Coba dibuka 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Iya.
Yohanes 2. Ya, 1 Yohanes ya. Silakan Pak. 1 Yohanes 1 2 ayat 6. 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Iya. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi kita harus merenungkan bahwa kita diperintahkan untuk hidup seperti Yesus hidup. Kita harus melakukan pekerjaan. Pekerjaan, ya gak? Titik kosong itu tulis melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan dan mengikuti titik-titik yang ditetapkan Allah, mengikuti pola yang ditetapkan Allah, ditetapkan oleh Allah. Ya, Yohanes 13 ayat 15 ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jadi dalam kesempatan yang sama seperti kita diperintahkan untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Kita harus mengampuni seperti Yesus mengampuni, hidup seperti Yesus hidup, dan kita harus bergantung kepada Yesus sama seperti Yesus bergantung kepada Bapa. Ya, kalau kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 57 dikatakan begini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi Yesus dia mengikuti apa yang Bapa lakukan. Dia bergantung sepenuhnya dengan Bapa. Yesus punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan murid-muridnya. Ya, untuk memuridkan orang lain. Maka dengan anugerah Allah kita juga mempunyai waktu. Kita mungkin punya 5, 10, 20, 24, bahkan 40 tahun untuk memuridkan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang saya ingin Bapak Ibu kita lihat sebentar ya, saya matikan dulu ya, sebentar. Saya akan buat whiteboard ya Bapak Ibu. Nampak whiteboard enggak ya? Nampak ya? Apakah nampak? Nampak ya? Mudah-mudahan nampak ya. Ya, Bapak Ibu lihat whiteboard ada papan tulis? Ada, Bu. Nah, ini saya gambarkan kursi Bapak Ibu. 4 kursi. Nah, sebentar ya, saya gambarkan. Kenapa kita belum belajar 4 kursi ini? Supaya kita ngerti. Kita dulu juga sama. Mungkin kita dulu belum menjadi pengikut Yesus, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat di sini. Kursi pertama ini siapa? Orang-orang pencari Tuhan. Orang yang harus duduk di dalam kursi yang pertama ini Bapak Ibu, orang-orang yang seharusnya dia itu mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan. Makanya orang-orang seperti ini Tuhan sering berkata, Pak, come and see. Ya, come and see. Artinya Pak, datang dan lihatlah. Saya tulis saja ya, huruf datang, D, dan lihatlah, DL ya. Datang dan lihatlah. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia harus melihat bagaimana kasih kita, ya, bagaimana persekutuan kita. Seperti Yesus ketika dia mengajak Zakheus datang, ketika dia mengajak Matius datang, ya, come and see, dia duduk makan bersama orang berdosa. Ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah come and see, maka tidak boleh berhenti di come and see, Bapak Ibu. Ya, saya gambarkan ini. Maka harus bagaimana Bapak Ibu? Harus di kursi yang kedua, Bapak Ibu. Kursi yang kedua apa?
Follow me. Ikutlah aku. Follow. Saya ikut, dalam bahasa Indonesia saya singkat. Ikutlah aku, IA. Ikutlah aku. Jadi orang-orang yang tadinya setelah dia lihat datang dari dia aku mau percaya Yesus. Dia diinjili, kemudian mungkin dia ikut kursus alfa. Akhirnya singkat cerita dia datang ke gereja, dan setelah dia datang ke gereja dia mau ikut katekisasi. Apa yang terjadi? Setelah itu dia dibaptis. Ikutlah aku. Tapi Bapak Ibu nggak boleh berhenti hanya di kursi yang kedua, nggak boleh. Banyak jemaat kita hanya berhenti di kursi kedua. Yang penting saya sudah dibaptis, selesai. Yang penting saya sudah di CD, selesai. Sudah saya ikut pelayanan, jadi pemusik, jadi liturgis, jadi majelis, selesai. Celaka Bapak Ibu. Kita harus kursi yang ketiga. Apa kursi yang ketiga? Ini yang seringkali tidak terjadi. Dan ini yang celakanya, untuk menjangkau jiwa, untuk menjala jiwa, untuk menjadi penjala manusia, hanya pendeta, guru Injil yang dibayar. Padahal tidak begitu cara Yesus. Yang ketiga, Yesus katakan apa? Setelah engkau ikut aku, ikutlah aku, maka aku jadikan kamu penjala manusia. Ya, saya tambahkan di sini huruf IA. Nampak ya Bapak Ibu ya? Maka nampak? Nampak tulisan saya? Nampak. Ya, sorry ya, agak jelek ya, karena saya nggak pandai. Nah, IA, ikutlah aku jadikan kamu penjala manusia. Aku jadikan kamu penjala manusia. Ini harus dilakukan Bapak Ibu. Di gereja kita tidak berhenti sampai di sini. Ikutlah aku dan aku akan jadikan kamu penjala manusia. Bukan pemancing manusia. Penjala. Artinya apa? Kita bersama-sama bergandeng tangan. Sebab saya mau kasih tahu. Menjangkau jiwa nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa box sendiri. Atau box Simon sendiri. Atau majelis sendiri. Semua komponen dalam gereja. Mungkin tidak semua bisa menjadi misalnya pemberita Injil. Tapi bisa bawa teman. Ada yang bisa masak. Ada yang bisa doa. Ada yang bisa nyanyi. Tapi mereka bersama-sama fokusnya apa? Menjangkau orang-orang yang belum percaya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga setelah itu tidak boleh berhenti pada kursi yang ketiga ini. Penjala manusia. Tapi harus di kursi yang keempat Bapak Ibu. Kira-kira tahu nggak Bapak Ibu apa kursi yang keempat ini? Ayo. Memuridkan. Ada lagi? Ya, masih sedikit. Ya, oke, terima kasih Bu Sumedi. Ada lagi? Yohanes 15, coba buka. Bapak Ibu masing-masing coba buka Yohanes 15. Menghasilkan buah. Iya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Coba satu orang membaca Yohanes 15 ayat yang ke-5. 50. Iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, inilah di dalam Yohanes 15 ayat 5. Berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya apa berbuah lebat? Multiplikasi. Berbuat lebat bicara apa? Multiplikasi. Berbuat lebat seperti Ibu Sumiati bilang, memuridkan murid yang dapat memuridkan. Nah, ini yang kita mau lakukan Bapak Ibu. Maka kita perlu ya mempelajari strategi sang anak ini. Sebentar ya, saya matikan dulu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah pekerjaan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Kadang-kala kalau orang tidak mengerti bisa menentang, saya bisa paham. Tetapi kita harus menyamakan konsep Bapak Ibu. Ya. Ah, nampak gambarnya Bapak Ibu? Ya. Nah, seperti oke. Ya, kita masuk ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi menjadikan murid ini kita mengikuti strategi Yesus. Kita nggak mengikuti cara kita sendiri, tapi mengikuti pemahaman Alkitab mengenai bagaimana Yesus
Sehingga strategi ini kalau kita renungkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik, kita dapat pencerahan dan kita lakukan. Yang paling penting, kita harus melakukan. Walaupun try and error. Bapak Ibu, saya jujur, saya melakukan ini try and error. Tetapi dengan try and error, saya bersyukur. Saya menemukan. Daripada tidak pernah try and error, karena tidak pernah melakukan. Nah, sehingga ya, sorry Bapak Ibu ya, maaf ya, tadi terputus lagi ya, sorry. Ya, nah saya akan lanjutkan, sorry, minta maaf. Internet kurang stabil. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah kita belajar dari sini ya Bapak Ibu ya, sorry maaf ya, sorry. Nah, ya, oke. Nah kita belajar dari strategi sang anak. Jadi bagaimana kita menerapkan kursi-kursi itu, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, sehingga Tuhan Yesus itu mengungkapkan strateginya untuk menaklukkan dunia. Dia punya keyakinan yang pasti akan masa depan. Karena dia hidup berdasarkan rencana itu. Dan bagaikan seorang jenderal, ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu boleh lihat halaman 7 ya. Yesus itu punya satu rencana perang yang matang. Tidak coba-coba. Tapi memang dia pertimbangkan untuk apa? Untuk menang. Dan dia pertimbangkan segala alternatif, faktor-faktor variabel dalam pengalaman manusia dalam merumuskan sebuah strategi tidak pernah gagal. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Dan yang paling menarik di sini, strategi ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Akan membuka wawasan kita ketika kita mempelajari. Memang ketika ini kita harus berefleksi, Bapak Ibu ya. Akan menuntun kita mempelajari bagaimana Kristus mempelajari Tuhan Yesus ini, dan kita ambil kesimpulan yang mengejutkan dan mendalam, meskipun realisasinya mungkin lambat, tidak mudah. Waktu saya belajar Bapak Ibu, multiplikasi itu memang betul. Kalau multiplikasi itu bicara apa? Dari angka 2 ya menjadi angka 4, menjadi 8, menjadi berkembang ya, menjadi apa? Dari pelipat gandaan dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi akhirnya menjadi ribuan, menjadi jutaan. Tetapi kita nggak bicara soal angka rupanya. Seperti pendeta Simon itu tadi ya menyampaikan, kita harus benar-benar ada dasar. Kalau dasar kita nggak kuat, roboh. Apa dasarnya? Holy Spirit power. Kita harus bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Berdoa, taat pada agenda Bapa Surgawi, berfokus pada firman Tuhan, memuliakan Bapa, dan punya relasi yang baik, baik dengan Bapa maupun sesama. Sehingga kita mengutamakan kuasa Roh Kudus, terjadilah kegerakan. Tanpa itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Relasi saja mungkin lambat, Bapak Ibu. Tidak mudah. Makanya waktu saya ngomong sama ketua konferensi tahunan, waktu itu Pendeta Tahir sama Pak DS, David Utawi, kasih saya 10 tahun. Kenapa? Ini nggak bisa jalan kalau hanya cuman, ya saya 6 tahun, 7 tahun cabut. Minimal 10 tahun, karena saya bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa 3,5 tahun. Tapi saya perlu waktu 10 tahun. Nah, tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini kita mau belajar apa? Mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan. Ya. Tetapi ketika seorang murid menyadari dahsyatnya metode yang diberikan Yesus, dia akan terpesona dengan kesederhanaan. Dan dia heran bagaimana ia tidak pernah mencoba metode ini. Namun ketika direalisasikan, filosofinya berbeda dari gereja modern. Dan implikasinya sudah pasti mendatangkan perubahan yang revolusioner. Apa gereja modern? Gereja yang modern atau gereja yang masa kini? ABC. Apa ABC? A, attend. Berapa orang yang hadir? Kalau ada 100 orang, 200 orang, itu gereja yang berhasil. B, apa? Building. Kalau sudah bangun gereja dari 1 jadi 2, itu sudah hebat. C, apa? Cash. Kalau uangnya sudah banyak, sampai 1 miliar, itu gereja bertumbuh. Secara organisasi mungkin dipuji. Tapi di hadapan Yesus, bukan itu. Tapi gereja harusnya apa? A, B, C, D, E, F, G. Apa itu? Saya kasih tahu. Ya bukan hanya attend, kehadiran, B, building, C, cash, tapi juga D, discipleship, pemuridan. Lalu E, evangelism, penginjilan. Lalu F, fellowship, persekutuan harus ada.
Kalau di dalam gereja cuma datang, duduk, pulang, tidak ada persekutuan, itu bukan gereja. Lalu G, apa? Growth, pertumbuhan. Gereja harus bertumbuh. Nah, itulah namanya tidak boleh berhenti ABC, tapi A, B, C, D, E, F, G. Nah, waktu kita merenungkan, kita akan kagum strategi Yesus ini. Bapak Ibu, Yesus katakan apa? Dalam Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi kita harus percaya. Yesus mengutus kita, Yesus diutus Bapa, maka Yesus juga mengutus kita. Yesus mengutus murid-muridnya, dan demikian sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kelihatannya Yesus ini nggak punya strategi kalau kita renungkan. Kenapa? Sepertinya slow, lambat. Waktu pemuritan, waktu Yesus mengajarkan doa, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan, waktu Yesus mengajarkan doa, murid-murid pada waktu itu, mereka, Tuhan Yesus nggak mengajarkan teori berdoa dulu, tapi dia tunjukkan tiap hari dia berdoa. Di tempat yang sama, waktu yang sama. Sampai ketika ada orang buta melihat. Orang kusta bisa sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Murid-murid nggak tanya Tuhan ajarkan kami mujizatmu. Enggak. Tapi murid-murid melihat karena Yesus rajin berdoa, Yesus mengutama hubungan Bapa, maka mujizat terjadi dan murid-murid mulai bertanya, Yesus ajarilah kami berdoa. Murid-murid mulai meminta, Yesus ajarilah kami berdoa. Nah, Bapak Ibu, kita melihat sepertinya Yesus tidak punya strategi, tapi sebenarnya itu letak strateginya. Lalu yang kedua, kita melihat pendekatan lain yang mungkin membantu kita melihat teknik tertentu, tapi kita akan luput melihat pola yang mendasari. Apa pola yang mendasari? Hubungan yang intim Yesus dengan Bapa, lalu hubungan yang intim Yesus dengan sesama. Coba kita perhatikan cara Yesus bekerja. Dia selalu mulai dengan hubungan. Strategi ini begitu sederhana dan tenang, sehingga tidak diperhatikan oleh orang-orang gereja yang terburu-buru. Bapak Ibu, setelah saya merenungkan, saya baru belajar, Bapak Ibu. Ternyata hubungan itu yang paling erat. Untuk menjangkau jiwa pun, kita nggak bisa asal jangkau aja yang kita nggak kenal. Tapi kita harus punya hubungan. Menjadi sahabat, menjadi saudara dan kesukaran bagi orang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya gambar ini Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta ya, tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang di sini. Tapi saya akan disinilah periode persiapan itu Bapak Ibu. Yesus dia 30 tahun persiapan. Ya, pada waktu periode persiapan benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kalau nanti kita akan masuk kepada fase 1, bagaimana Yesus umur 12 tahun ke Bait Allah, bagaimana dia dibaptis, kemudian dia puasa 40 hari, ya, sehingga barulah dia masuk kepada fase yang kedua. Nah, fase kedua ini 18 sampai 21 bulan. Apa itu? Itulah peletakan dasar. Itulah yang tadi saya bilang itu. Apa dasarnya? The power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Apa? Di dalam bahasa Inggris saya terjemahkan intinya apa? P, prayer, doa. Kemudian O, obedient, taat kepada agenda Bapa Surgawi. W-nya word, firman Tuhan, berfokus pada firman Tuhan. E-nya exalted Father, memuliakan Bapa, menyembah Bapa, dan R-nya relationship with God and others. Punya hubungan antara Allah dan sesama. Dan Holy Spirit power bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga ketika kita bergantung dengan Roh Kudus, maka apa terjadi? Kegerakan terjadi sehingga Yesus setelah melatih murid-muridnya, pada fase 2 barulah Yesus melatih. Di fase ketiga ini fase apa? Fase pelatihan dengan fase keempat. Setelah dilatih diutus. Contoh seperti Ibu Nehe. Tadi saya sangat senang sekali. Saya terharu sekali lihat Ibu Nehe, ya, luar biasa. Ya, Pak Pendeta Simon, teman-teman yang lain ngundang Bapak Ibu, ngundang ibu-ibu dan juga anak-anak, lalu sediakan makan, kemudian ajak 4 hukum rohani. Itu saya kagum. Kenapa? Karena saya sudah kasih teladan buat Ibu Nehe, dan Ibu Nehe melakukan seperti itu.
pemuritan. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Setelah dilatih, melayani, balik lagi. Oh, Bu Nehe, wah, Ibu bagus sekali tadi ya, sudah memberikan, saya kagum sekali, persiapannya begitu matang ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Mari nanti minggu depan ketemu kita ya, atau besok ya Bu. Nah, inilah contohnya ya Bu Nehe, saya kasih contoh Ibu ya. Nah, teman-teman, ini balik lagi. Nah, ini ada kekurangannya begini di sini. Balik lagi ke sana. Jadi ketika ada masalah, sama seperti murid-murid. Ketika ada masalah, Tuhan, kenapa ini saya usir enggak? Setannya enggak keluar. Oh, ini enggak bisa hanya doa aja. Ini harus doa dan puasa. Nah, Bapak Ibu, inilah perlu dalam gereja. Karena itu Bapak Ibu dalam visi gereja kita 1+1+1 itu dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah percaya Yesus paling sedikit membawa 1 jiwa. Dan saya revisi menjadi apa? Dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimuridkan paling sedikit memuridkan 1 orang. Inilah kita lakukan. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, fase 3, fase 4 seperti Yesus lakukan, maka fase kelima, ini 15 bulan, ini terjadi kegerakan, multiplikasi. Dan sehari ini Bapak Ibu sebenarnya sudah jadi kegerakan. Sama seperti Pak Pendeta Simon mengajar saya mengajar Bapak Ibu. Sama seperti saya mengajar Ibu Sumit, Ibu masih mengajari Ibu Belena. Ibu Belena mengajari apa tadi? Ada siapa Bu ya? Tadi ya, mamanya Dairi, betul ya Bu ya? Ada juga Ibu Nurmala ya. Ada juga anak-anak ibu anak-anak yaitu Juliani, Francisca, kemudian Dairi dan Nauli. Nah itu contoh betul Bu. Itulah yang bisa jadi murid. Kalau mereka nanti memuridkan lagi, jangan pikir anak-anak nggak bisa membawa Injil, bisa. Terjadi kegerakan. Inilah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat kue ini Bapak Ibu. Wah, ini kue tart. Nanti P2MI ulang tahun. Saya pesan sama Bu Beliana. Mudah-mudahan kuenya jangan seperti ini ya, terlalu mahal. Nah, bercanda Bu ya. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat di gambar ini Bapak Ibu, lihat ya gambar ini ya. Ini memenangkan ini bisa terjadi kenapa? Setelah murid-murid diperlengkapi. Makanya Bapak Ibu lihat di sini fase ketiga. Artinya apa? Kita bisa memenangkan jiwa kalau kita sudah diperlengkapi. Contoh, Ibu Sukmiati sudah diperlengkapi 4 hukum rohani, metode penginjilan, metode ilustrasi jembatan. Ibu Nehe juga demikian. Dan sudah dilatih dengan Alfakos. Itu kita sudah lakukan apa? Fase ketiga. Apa fase ketiga? Memperlengkapi. Kita sudah lakukan. Dan Ibu Nehe sudah lakukan, Ibu Sukmiati sudah lakukan. Nah, inilah kita memenangkan. Mulai jangkau orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang mungkin Kristen tapi tidak mau ke gereja, atau orang-orang yang bukan orang Kristen, Buddhis, agama Konghucu yang hidupnya tanpa Yesus. Kita jangkau. Lalu masuk kepada apa? Membangun. Nah, kalau membangun ini Bapak Ibu, ini sebenarnya memang harus fase pertama. Peletakan dasar membangun itu, ya kan? Periode persiapan, membangun. Makanya, tapi tidak boleh berhenti di membangun. Seringkali berhenti di bangun. Pokoknya saya mau belajar firman. Belajar firman, ikut PA dalam. Tapi kalau dia hanya sekedar memenuhi kepala, tidak hati, itu sia-sia. Kita harus masuk kepada yang kedua ini, fase kedua. Memperlengkapi. Setelah memperlengkapi, tujuannya apa? Memenangkan. Nah, setelah itu, setelah diperlengkapi, tidak boleh berhenti di situ. Masuk kepada fase keberapa Bapak Ibu? Keempat. Apa fase keempat? Pelipat gandaan gembala. Satu saat Ibu Sumiati akan jadi gembala. Saya punya satu pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, seandainya satu ketika kita tidak berharap terjadilah penganiayaan, Pancasila diganti dengan negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Maha Esa, syariat Islam. Singkat cerita, gereja dihancurkan, pendeta-pendeta ditangkap dan dibunuh. Saya mau tanya, kalau gereja kita saat ini hanya bergantung kepada pendeta sentris, saya tanya kepada Anda, apakah gereja kita tutup atau enggak? Pasti tutup. Kalau bergantung kepada pendeta. Tetapi Bapak Ibu, seandainya kita jalankan pemuritan ini, Ibu Sumiati memuridkan, muridnya memuridkan lagi. Pak Herman juga begitu. Saya ditangkap, saya dibunuh, gereja dihancurkan. Saya mau tanya, apakah gereja bisa dihentikan kegerakannya? Bisa, Bu? Tidak. Kenapa tidak, Bu? Tidak. Seandainya saya ditangkap nih. Nah,
Kenapa? Saya Bu? bisa buat gereja, lagi satu. Yes. Betul. Inilah yang perlu kita samakan persepsi. Inilah Bapak Ibu, karena itu ya saya sekali lagi ya saya bersyukur sekali majelis mendukung. Saya bersyukur sekali majelis mendukung saya, Pak Joni boleh datang. Saya bersyukur sekali ya, boleh ikut sama-sama, saya bersyukur. Nah, inilah mari kita sama-sama. Bahkan waktu pertama kali tahun 2017 kita sama-sama ya. Pak Joni ada di situ, Pak Herman ada ya, Pak Herman ya. Nah, kemudian Tina juga ada di situ, Mama Cita bersama saya 5. Nah, sekarang kita 5 orang, tapi sekarang ada 10 orang, itu pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu pertanyaan, saya mau tanya sebelum saya masuk ke fase 1 nanti. Coba kita renungkan, mari kita tanya, apakah yang paling penting bagi Anda dari sekilas tentang pelayanan Yesus? Di halaman 8. Kemudian sebaliknya apa yang tidak mengejutkan Bapak Ibu? Coba kita sharing. Mungkin dari Pak Joni dulu lah, kasih tanggapan. Apa yang paling penting bagi Pak Joni mungkin dari sekilas pelayanan Kristus ini? Kalau menurut Pak Joni yang mana? Saya nggak ada halaman 8-nya, Bu. Oh, Tapi kalau sorry. Halaman 8-nya saya kasih tunjuk ya, Pak ya. Sorry. Saya kasih tunjuk halaman 8-nya. bagaimana Sebentar. Nah, ini halaman 8-nya. Ya. Nah, Pak Joni boleh lihat gambar di sini halaman 8. Gimana, Bu? Ya, halaman 10, tapi halaman 8-nya ini ya. Kita bahas di halaman 10 aplikasi pribadi. Jadi pertanyaannya, apa yang paling mengejutkan bagi Anda dari sekilas pelayanan Yesus? Kalau menurut Pak Joni, apa yang mengejutkan? Atau malah sebaliknya, apa yang tidak mengejutkan? Kalau menurut Pak Joni, dari strategi Yesus ini? kalau bilang terkejut sih, saya karena udah mendengar yang kedua kali sih nggak terkejut gimana. Ya. Hanya begini, bagi saya kalau dari apa yang saya dapatkan dari hari ini ya begini. Ya. Sembari mendengar dari Boksu Simon sampai dengan Boksu Cliff, saya menangkap satu hal kalau melihat dari gereja kita sendiri ya, dari jemaat kita sendiri adalah hal yang paling menjadi problem dari gereja kita dari apa yang kita dengar hari ini adalah bagaimana fase 1 dan fase 2-nya menurut saya. Yang menjadi sangat hal yang menyusahkan untuk masuk ke fase 3 dan fase 4. Jadi problem masalah kita yang paling utama itu adalah fase 1 dan kedua. Fase 1 kedua. Karena sembari mendengarkan saya juga seperti menggambarkan bagaimana kondisi dan bagaimana situasi gitu ya. Jadi kenapa saya bilang karena mengenai relasi dan fondasi itu hal yang sangat paling kurang menurut saya dalam gereja. Karena menurut saya adalah kalau fondasi dari pengalaman pribadi saya, pada saat kita mendengar firman Tuhan ataupun membaca firman Tuhan dan di sana kita merasakan satu keindahan, wow gitu, ada sesuatu yang wow, maka fondasi itu ada gitu loh. Tetapi bagaimana jemaat kita yang saya katakan dalam tanda kutip, saya nggak bilang semua ya, tapi hampir sebagian besar, saya tak yakin dengan bagaimana mereka memiliki keinginan membaca firman Tuhan dan sebagainya, berdoa dan semacamnya gitu. Jadi menurut saya relasi dan fondasi dari gereja kita itu yang sangat amat kurang pada saat ini. Sehingga bagaimana menumbuhkan kesadaran jemaat untuk masuk ke dalam pemuritan ataupun dilatih sampai menjangkau itu akan sangat susah dengan fase 1 dan 2 yang masih sangat kurang. Itu menurut pandangan saya. Jadi pertanyaannya apa lagi itu Boksu tadi? Sebaliknya apa yang tidak mengejutkan? Ada nggak? Tidak mengejutkan, saya rasa ya tadi kalau bilang terkejut nggak terkejut, kalau terkejutnya sih lebih kepada nggak terkejut karena saya pada dasarnya saya udah memahami apa yang hari ini kita bicarakan karena saya sudah pernah mendengar 3 hari 2 malam seperti itu ya kan, dan itu masih tetap di otak saya. Tidak saya lupa. Nah, baik, mungkin ada yang mau tanggapi, bagaimana caranya? Apakah kita lantas karena fondasi pelayanannya kurang, kita sudah fondasi pelayanan aja kita utamakan.
pelipat ganda enggak usah dulu, atau pelatihan pelayanan kita hentikan. Apakah harus seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut teman-teman. Nah. Mungkin Ibu Dehe mau jawab? Ya, sorry, terputus. Ya, gimana teman-teman? Sorry, terputus tadi. Gimana? Pak Herman yang keluar ya. Oke. Gimana teman-teman? Ibu Nehe mungkin bisa jawab. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata fondasi kita kurang kuat di situ? Apakah kita harus utamakan dulu fondasi pelayanan, tapi kita tidak usah kemana-mana? Ya, Bu Su. Atau bagaimana seharusnya? Bu Su, saya masih belum terlalu dengan ini, Bu Su. Jadi Ibu Sumiati mungkin. mengikuti. Iya, iya. Baik, Ibu Sumiati, kalau menurut Ibu Sumiati gimana? Iya. Mengikuti. Apa pertanyaannya kayak mana, Bu Su? Pertanyaannya, apa kalau Joni bilang kan gereja kita masih fase 1 dan 2, fondasinya masih kurang. Ya, kalau kita lihat gambar ini sebentar ya, saya tampilkan. Mudah-mudahan. Iya. Nah, jadi masih kurang, doa aja masih kurang, baca Alkitab juga masih kurang, ya kan? Apalagi firman, mengagungkan Tuhan, apalagi relasi, apalagi semua serba kurang. Pertanyaan saya, apakah kita harus di pondasi dulu kita kuatkan, baru kita masuk, atau kita lakukan sembari kita menguatkan fondasi pelayanan, kita juga masuk dalam pelatihan pelayanan dan perkabaran Injil keluar. Bagaimana kalau menurut Ibu? Ini pertanyaan saya. Kalau menurut saya ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya saja itu ya memang belum tentu dikatakan fondasi kuat ya. Tetapi setelah ia mau siap untuk menjadi murid seperti Tuhan Yesus yang memuridkan 12 murid itu, Halo? Waduh, macet ya. Halo, Bu? Waduh, ini mereka apa sebetulnya kita membohongi diri kita sendiri. Fondasi penting, inilah gunanya saya ada panggilan untuk memuridkan murid. Tapi memang murid itu enggak semua terpanggil seperti Pak Su bilang melipat ganda. Memang kadang-kadang gampang kali ya Pak Su ya, saya hebatnya. Tetapi seperti yang kita fakta realita kita lihat, tidak semua orang siap untuk menjadi murid karena terus dimuridkan. Jadi memuridkan itu bagus Pak Su, minimal mereka mempunyai akar seperti yang Pak Su bilang, fondasi harus ada kita untuk membangun sebuah rumah. Kalau enggak jatuh, nanti tiba-tiba ada cobaan datang ataupun tiba-tiba orang meninggalkan Yesus, mereka down. Jadi murid itu ketika dia punya fondasi yang kuat, dia tidak takut. Karena dia ada kekuatan bersama gurunya. Dia terus ada isi film seperti Yohanes 15 ayat 5 itu. Jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah. Di luar Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Jadi nggak usah khawatir bagaimana jemaahnya bisa membawa jiwa. Yang penting memang menurut saya harus dimuridkan. Maka itulah bagaimana untuk merangkul, memberi stimulasi supaya jemaah yang mau dijadikan murid. Itu yang tantangan terbesar. Oke, Bos. Terima kasih. Nah, ini memang itulah sebabnya kenapa pemuridan ini kita jalankan dengan metode ITS ya. Kalau ibu-ibu lihat ini ada buku ITS melengkapi. Nah, kita mulai dari dasar, Nah, kita cari jemaat yang memang kurang sehat. Mereka ke gereja tapi mereka nggak pernah baca Alkitab. Kita mulai dari situ, Pak Joni. Pelan-pelan, makanya ini kita perlu libatkan. Libatkan siapa? Libatkan kita yang sudah sadar. Contohnya kayak Pak Joni yang sudah menyadari hal ini, Bu Sumiati, Bu Nehe, ya, Bu Mary, Penik. Nah, ini makanya saya bilang perlu
beberapa orang kita semakan persepsi. Kalau enggak, kita nggak bisa mencapai goal yang sama gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Karena saya akan ada satu sesi lagi agak cepat ya. Apa bahayanya kalau terlalu memiliki banyak kegiatan di dalam pertumbuhan gereja, pertumbuhan orang percaya? Artinya kita lihat kue tadi ya, kita terlalu membangun pertumbuhan. Oke, kita sudah kalau gitu kita hilangkan memenangkan, kita hilangkan memperlengkapi pelipat ganda, kita utamakan apa? Membangun supaya punya dasar. Datangkan pembicara untuk iman yang kuat. Tapi mereka nggak kita latih untuk menjangkau jiwa, nggak kita latih untuk memuridkan dan dimuridkan. Apa yang akan terjadi bahayanya? Karena di sini ada 87%. Nah, ini berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu ya. Masalah 87% gereja di Amerika itu hanya berpusat pada membangun dan tidak untuk memenangkan, memperlengkapi apa pelipat ganda. Sehingga terjadi, ini menurut penelitian ya, statistik di gereja Amerika, jumlah jemaat itu merosot. Maksudnya tidak menjangkau jiwa, akhirnya ya stagnasi terjadi. Begitu. Nah, di sini bahayanya kalau kita membangun aja. Nah, tapi Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau kita terlalu banyak menjangkau, apa bahayanya Bapak Ibu? Kalau terlalu banyak kita memenangkan jiwa, sehingga nggak ada membangun, nggak ada memperlengkapi, nggak ada membangunnya, hanya memenangkan misalnya. Lebih banyak memenangkan daripada membangun, memperlengkapi atau pelipat ganda. Apa resikonya? Saya sudah lakukan Bapak Ibu. Saya injili, ya. Ada 20 orang saya injili, tetapi resikonya apa? Saya nggak bisa memberi makan semua. Nggak sanggup Bapak Ibu. Nah, bayangkan gereja jemaat kita itu perlu di tanda kutip diinjili pribadi. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita yang rohaninya sudah kuat, kita harus masuk muridkan orang-orang di jemaat kita yang tidak punya dasar itu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak susah. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang mengganjal? Kalau enggak saya mau masuk. Karena ini waktunya tinggal 25 menit lagi. Ada? Ada yang mau bertanya? Joshua mungkin? Pendeta Rifka mungkin ada yang mau tanya? Baik. Kalau tidak ada, saya akan teruskan ya. Ada yang mau bertanya? Baik. Tidak, Bu Su. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Bahayanya ketika kita hanya menjangkau jiwa. Ya, dengar Bu Su? Dengar. Dengar? Oke. Bahayanya ketika kita hanya menjangkau jiwa tetapi tidak membangunkan mereka, tidak memberikan perlengkapan, bahayanya itu mereka kembali kepada baru. Mereka tidak lagi, misalnya balik lagi, bahayanya. Betul. Mereka harus dibangun ya. Tidak boleh kalau sudah memenangkan dibiarkan. Mereka kembali ke berhala lagi. Betul, Bu Sumiati. Itu sudah terjadi nggak di gereja kita? Sudah terjadi. Ada beberapa orang yang sudah percaya Yesus penyembah berhala. Ada yang sudah percaya Yesus masuk muslim. Menyesal mereka. Betul. Betul. Makanya kita harus lakukan membangun, memenangkan, membangun, memperlengkapi dan melipat gandakan. Itu harus kita lakukan supaya gereja kita makin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, sekedar gambar. Inilah Pak Pendeta Simon waktu di gereja GPI ya. Saya lihat, wow, saya kagum juga. Ada, nanti saya akan tampilkan di grup ya. Itu ada 16 orang ikut pelatihan. Ya, luar biasa. Pendeta, kemudian pengurusnya, jemaatnya ya. Nah, baik, kita akan masuk kepada fase 1. Nah, Bapak Ibu, fase 1 ini tujuan kita adalah apa? Belajar tentang agenda Sang Bapa. Apa agendanya? Mempersiapkan umatnya dengan hasrat dan tujuan. Karena itu, ketika untuk mempersiapkan itu, maka kita perlu apa? Fase periode persiapan. Inilah fase 1, periode persiapan. Jadi kita perlu menyadari bahwa periode persiapan adalah waktu untuk mempersiapkan hati dan pikiran para pemimpin untuk pelayanan ke depan.
Ini adalah waktu untuk mempelajari budaya dan konteks memahami bagaimana sang Bapa sesungguhnya sedang bekerja. Nah, karena itu kita perlu memahami konteks kita dan kita perlu orang kunci. Kita perlu apa? Peacemaker, orang-orang yang bisa membawa damai untuk melakukan perubahan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kita boleh lihat ya pada halaman 12 ya, bagi Bapak Ibu yang ada buku. Kalau nggak ada buku, nggak apa-apa, boleh lihat di sini. Nah, 30 tahun pertama ini merupakan persiapan bagi Tuhan Yesus mempelajari agenda sang Bapa. Nah, pada usia 12 tahun, Yesus dia tinggal di Bait Suci selama 3 hari. Dia sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama, di tengah-tengah para ahli Taurat. Untuk apa? Untuk mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita lihat Lukas 2 ayat 46, saya akan buka secara cepat ya Bapak Ibu, boleh buka Lukas 2 ayat 46. Dikatakan begini Bapak Ibu, dalam Lukas 2 ayat 46. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua orang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab diberikan kepadanya. Jadi Yesus bertanya, belajar. Bayangkan, saya mau begini Bu, Yesus itu Tuhan, dia jadi manusia, tapi dia mau belajar. Siapa kita yang bukan Tuhan merasa sudah pintar, gak mau belajar? Makanya saya jujur ya, saya sudah ikut APHC, saya sudah ikut GHC, tetapi saya mau dimuridkan lagi oleh Pendeta Simon. Sekalipun saya sudah pernah belajar ini di strategi berulang kali, saya belajar lagi. Nah itulah kita, ini namanya periode persiapan. Supaya kita tahu konsep. Jangan Bapak Ibu berkata, kayak saya sudah tahu itu. Udahlah, saya sudah tahu, nggak mau ikut lagi. Salah. Semakin kita banyak mendengar, akhirnya kita mendapatkan apa? Oh begini. Sekali mendengar mungkin cuma 25%. 2 kali mendengar 50%. 3 kali mendengar 75%. Begitu 4 kali mendengar 100%. Baru kita ngerti. Nah kita belajar dari teladan Yesus Bapak Ibu. Yesus saja mau belajar. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, Yesus juga ini ya, di dalam Lukas 2 ayat 52, Yesus bertambah besar, bijaksana, dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Dan Yesus itu punya hikmat. Tetapi luar biasanya sejak pelayanannya, dia dibaptis Bapak Ibu. Yesus juga dibaptis. Padahal Yohanes membaptis, berkata apa? Inilah Mesias. Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil, kata Yohanes. Tapi Yesus minta dibaptis. Yohanes bilang, akulah yang harus dibaptis. Tapi Yesus bilang, ayo lakukan supaya kita menggenapi kehendak Bapa. Ketika Yesus dibaptis, suara dari surga, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Burung merpati lambang Roh Kudus hadir. Trinitas terjadi di situ. Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa yang kita pelajari di sini? Saya belajar Yesus dia merendahkan hati. Kita siapa? Yesus aja dia Tuhan, dia dibaptis, dia merendahkan dirinya. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita punya hati, saya sudah tahu bahaya. Saya sudah tahu, tapi pertanyaan sudahkah saya melakukan? Kalau saya sudah tahu, sudah mengerti, tapi tidak melakukan, itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus juga apa? Dibawa Roh Kudus untuk masuk, dicobai. Dia berpuasa. 40 hari nggak makan. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika pencobaan pertama, kedua, ketiga, dia selalu jawab dengan firman. Ketika iblis berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis apa? Ada tertulis, oke, sorry, Bu Rina, boleh minta tolong di-mute-kan sebentar ya Bu, izin ya. Saya mute-kan, ya. Ya. Mohon maaf ya, jangan marah, supaya suaranya tidak berisik. Boleh di-mute-kan Bu? Ibu boleh matikan dulu suaranya? Ya, terima kasih Bu Belian. Terima kasih Bu Rina ya. Nah, Yesus dibawa ke padang gurun itu ketika iblis bilang ubah batu ini jadi roti.
Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis taruh di tempat tinggi, jatuhkan dirimu, malaikat akan mengenai kamu. Di Alkitab ada tertulis, malaikat akan menantang kau, akan menangkap kakimu. Yesus berkata pula, ada pula tertulis, jangan engkau apa? Mencobai Tuhan Allahmu. Ketika Yesus percobaan ketiga, iblis katakan apa? Semuanya akan kuberikan kepadamu, asal kau sujud menyembah kepadaku. Yesus katakan apa? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan engkau saja, hanya kepada Tuhanlah engkau harus berbakti. Iblis pergi dan menunggu waktu yang tepat. Yesus lawan dengan apa? Firman. Bapak Ibu, kita belajar di sini. Ternyata Yesus secara jadi manusia pun dia belajar. Dia belajar. Nah, karena itu Bapak Ibu, inilah periode persiapan. Ya, ketika Yesus memulai pelayanan, dia tahu persis tujuan prioritasnya. Yesus tahu persis tugas yang harus diembannya. Yesus tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kegerakannya untuk melipat gandakan murid. Dia tahu persis budaya dan konteksnya. Sehingga ia tahu bagaimana sang Bapa bekerja dan siapa yang telah diutus Bapa untuk mempersiapkan jalan baginya. Sehingga Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini ada 3 peristiwa terpenting dalam periode persiapan apa? Pertama, kelahiran Yesus. Kalau kita lihat di kelahiran Yesus ini, ya, kelahiran Yesus dipersiapkan dengan luar biasa, sudah dinubuatkan dari jauh sebelum Yesus dilahirkan ratusan tahun yang lalu. Lalu kalau kita melihat, ya, saya tidak perlu bacakan ayat ini terlalu panjang, Bapak Ibu, ya. Di bait Allah, bagaimana Yesus di usia remaja, Yesus belajar firman Allah. Dia bertanya jawab, ya. Dan bahkan ketika Yesus mau memulai pelayanan, dia dibaptis. Kita lihat di sini kerendahan hati Yesus. Kita belajar di sini, Yesus mempersiapkan diri. Bukan hanya intelektual, tapi rohaninya juga dia persiapkan. Bahkan sampai masuk kepada puasa, ya, 40, itu juga dia persiapkan. Nah, ini pertanyaan kita. Apakah gereja kita juga mempersiapkan? Sama seperti yang Yesus lakukan. Adakah kita doa puasa? Adakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk belajar firman? Bukan hanya sekedar tahu untuk mengkritik, bukan. Tahu untuk melakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lihat gambar sepak bola ini. Bapak Ibu lihat ya gambar sepak bola ini. Ya, ini sebenarnya satu gambaran. Jika dalam pelayanan terdapat beberapa orang pemimpin, penting bagi semua pemimpin menyetujui isu-isu ini. Apa yang sudah kita sampaikan ini. Sebelum sebuah tim memulai bermain atau berlatih bersama, mereka harus punya pemahaman yang sama, hal tujuan yang sama, petunjuk dan aturan yang sama, aturan main yang sama. Dan juga untuk dapat bekerja sama dengan baik, tim harus dapat apa? Tahu rencana kerja dan memiliki terminologi yang sama, definisi yang sama, pengertian yang sama, konsep yang sama. Sehingga periode persiapan ini adalah waktu bagi pemimpin untuk apa? Mulai mencari pemahaman yang sama. Jadi saya ibaratkan dengan seperti main sepak bola. Seandainya ibu belum pernah main sepak bola, saya harus latih. Sepak bola ini begini, Bu. Gawangnya ada 2. Satu gawang milik kita, satu gawang milik musuh. Tapi kalau kita nggak diperlengkapi, kita nggak mau ikut seminar ini menyamakan persepsi, apa yang terjadi? Kita hantam kromo aja, gawang kita sendiri kita golkan. Kita main pukul, bukan bolanya kita tenteng. Padahal nggak boleh ditenteng, kita mau tenteng pakai tangan. Kacau. Nah, karena itu sebenarnya di dalam Jesus strategi seminar ini, kita sedang mempersiapkan blueprint. Nah, Ibu Sumiati tadi tanya blueprint itu apa? Itu seperti peta konsep, seperti Ibu mau bangun rumah, kita bangun gereja, kan kita harus ada peta ya, benar Pak Joni ya? Kita harus ada apa tuh namanya? Gambar insinyurnya itu ya, apa namanya istilahnya Pak Joni? Aku lupa itu. Gambar insinyur itu apa? Sketsa, ya, betul. Kita harus ada sketsa dena gitulah. Betul, sketsa dena. Itu harus sama dalam pemuridan pun kita harus. Makanya kenapa nggak berjalan? Saya mau tanya dari 2005 sampai sekarang lambat visi 1.1. Karena nggak ada sketsa. Karena nggak ada blueprintnya. Mau buat kemana? Nah, kita harus buat blueprint. Kita harus sama-sama. Seperti Pak Joni bilang, oh kayaknya kita kurang di sini. Mari, apa yang kita harus kuatkan?
di periode persiapan. Apa yang harus kita kuatkan di periode pondasi pelayanan? Itu yang kita harus duduk bersama. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini penting kita berduduk bersama. Ya. Sehingga, nah ini kita mulai bertanya ya. Ada 4 objek utama dalam objek utama Yesus dalam tahun persiapan. Nanti itu kita akan bahas. Setelah kita melewati fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, baru kita masuk kepada 4 objek utama. Apa itu? Tujuan, produk, proses, dan orang. Itu yang kita bahas. Tapi untuk saat ini, pertanyaan ini perlu kita diskusikan kembali. Tujuan, apa misi kita? Nah, ini perlu kita tanya. Produk, apa yang kita ingin? Apa yang ingin dihasilkan oleh Allah Bapa melalui kita? Kita harus renungkan, apakah Allah Bapa hanya menghasilkan kita hanya sekedar kita tahu firman atau menjadi pelaku firman? Lalu pertanyaan berikutnya, proses. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam proses menjadikan murid? Kalau kita tahu orang yang datang ke gereja itu tidak punya dasar yang kuat, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak mau menyembah Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan, apalagi dengan sesama, tidak bergantung pada Roh Kudus, tidak memuliakan Bapa. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Lalu yang terakhir, orang. Apa yang harus menjadi agenda Bapa? Orang yang bagaimana yang harus dipersiapkan dalam mencapai agenda itu? Nah, inilah perlu kita pikirkan. Mari Bapak Ibu, coba kita diskusi. Saya minta, memang di sini nggak bisa, saya sorry ya karena gratisan, jadi nggak bisa ada break room ya. Tapi saya coba minta mungkin coba dipikirkan pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Saya coba minta di sini ada 10 orang ya. Lihat dia di halaman 12 ya Bapak Ibu ya. Di halaman 12 ya, saya matikan dulu ya. Di halaman 12. Nah, saya akan minta mungkin di sini Joshua semua ada di situ? Joshua? Ada ya? Ya. Ada semua ya, Pendeta Rifka. Nah, nanti coba mungkin Pendeta Rifka sama Ibu Nehe merenungkan. Ya, apa yang menjadi misi kita? Ya. Kemudian Pak Joni juga dengan Ibu Rina, coba pikirkan apa yang ingin dihasilkan Allah Bapa melalui kita. Ya, coba renungkan itu. Lalu kemudian Ibu Mary dan Pak Pendi, langkah-langkah apa yang diperlukan dalam proses menjadikan murid? Nah, ini baru Ibu Sumiati dan saya gitu ya. Karena Ibu Sumiatinya nggak ada, ya sudah. Apa yang menjadi agenda Bapak dan siapa yang telah dipersiapkannya? Mungkin coba kita ambil waktu 2-3 menit. Mungkin bisa tulis-tulis, nanti saya tekan tanya ya. Tadi saya tanya dulu ya, supaya untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi misi kita? Ibu siapa? Ibu Beliana ya? Sama Joshua ya? Benar ya Bu? Ya. Lalu yang kedua, apa yang ingin dihasilkan oleh Allah Bapa melalui kita, atau produk apa yang mau dihasilkan? Pak Joni sama Bu Rina ya tadi ya. Benar ya? Coba dioret-oret. Kemudian proses langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pemuridan. Ini siapa tadi ya? Bu Mary ya. Bu Mary ada di situ? Boleh ulang, Pak Su? Saya putus-putus. Boleh. Saya ketik aja ya, biar lebih enak ya. Sebentar ya, saya ketik di chat ya. Ya. Jadi pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, untuk Ibu Beliana dan Joshua, apa yang menjadi misi kita? Itu untuk menekankan tentang tujuan. Apa yang menjadi misi kita? Kemudian produk ya. Ini Pak Joni sama Bu Rina. Apa yang ingin dihasilkan Allah Bapa melalui kita? Ya. Lalu proses. Ini Bu Mary dan Pak Pendi. Langkah-langkah apa yang kita perlukan dalam proses menjadikan murid?
Lalu yang terakhir orang. Ini bicara tentang apa yang menjadi agenda Bapak dan siapa yang dipersiapkan. Ini saya sama Bu Sumi, tapi Bu Sumi lagi kemana ini nggak tahu. Nggak apa-apa ya, nanti saya. Oke, silakan ibu-ibu, bapak-bapak boleh tulis jawabannya. Nanti kita baca. Saya kasih waktu 3 menit lah ya, karena jam 9.30 kita harus selesai. Apakah Pak Pendeta Simon ada di tempat? Kalau ada boleh chat Pak. Apakah Bapak ada di tempat? Oke, mungkin Pak Simon dia lagi ikut konferensi ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi sudah jelas Pak Joni tadi pertanyaannya? Ini ya, yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat ini baru saya ya. Ya, silakan Bapak Ibu boleh apa ya? Coba menjawabnya ya. Halo. Ya, halo Pak Pendeta Simon. Kapan Bob nanti balik? Oh, saya hari Senin. Balik ya? Oke, saya mau ngobrol sama Bob. Boleh. Ya, boleh dengar. Pak Pendeta Simon ya. Bisa dengar saya. Ya, bisa. Kedengaran. Nah, Tadi tanyanya apa? Enggak, tadi saya cuma bertanya apakah Bapak menyimak kami. Nanti ini kami sudah kalau selesai. menyimak ada sebagian, karena ada sebagian kan kami putus gitu. Oke, enggak apa-apa. Nah, Sudah selesai Pak Pendeta? ya, tadi yang ditanyakan ke saya apa? Sudah baru selesai. Ya. Tapi BPPJ masih mau bertemu. Makanya sebentar aja, ada yang perlu saya tambahkan gitu? Ya, enggak. Ini maksud saya kalau Bapak sudah selesai, kami akan... Kira-kira apa? Ya. Kami begini, saya sudah kasih beberapa pertanyaan ada di chat. Itu mereka kan akan... jadi nanti kita brainstorming. Jadi saya nanti setelah brainstorming, saya mungkin minta Bapak kasih tanggapan setelah mereka. Apakah Bapak bersedia? Ini hanya 5 menit aja. Iya, tapi sekarang sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa, karena ya? di BPLPJ rapat lagi. Lanjut rapat. Nggak apa-apa. Ya, sorry. Oke, makasih ya. Makasih Pak, makasih. Oke, lanjut aja. Silakan lanjut. Ya, makasih. Saya off aja. Oke, terima kasih Pak. Baik, teman-teman. Nah, ini satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan boleh kita tanya ya, mulai Bu Berliana lah ya. Apa yang menjadi misi kita, Bu ya? Nah, ini tujuan. Apa yang menjadi misi kita? Boleh hidupkan dulu, Bu. Ya. Ya, yang menurut saya apa yang menjadi misi kita, menurut saya yaitu perintah untuk memberitakan Injil
seperti di dalam Matius 28 dikatakan bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menurut saya tujuannya misi kita yaitu memberitakan Injil, mengajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Baik. Oke, yang kedua, oke. Joshua atau Semu, gimana Semu? Apa yang menjadi misi kita seharusnya? Ya, Bu Sumiati nanti boleh coba dijawab ya Bu Sumiati ya. Nomor 4 di chat ya Bu Sumi. Itu di chat ada apa yang menjadi agenda Bapak dan apa yang perlu disiapkannya. Nah, ya di chat ada Bu nomor 4, coba Ibu jawab nanti. Nah, terima kasih. Ya, Semu nggak bisa ya. Baik, kita nomor 2 ya. Mungkin Pak Joni nih. Kita bahas tentang produk ya. Apa yang ingin dihasilkan oleh Allah Bapa melalui kita? Kalau menurut Pak Joni dulu. Oke, Pak Joni masih... Tuliskan aja ya. Disebutkan aja Pak, nggak usah ditulis, disebutkan aja. Apa yang dihasilkan oleh Allah Bapa melalui kita? Ya pada dasarnya pastinya Tuhan ingin kita pastinya kita untuk menjaga jiwa dan melipat gandakan seperti itu kira-kira. Itulah tujuan kita ya. Amanat Agung itu udah satu hal yang harus kita lakukan bersama sebagai seorang yang percaya begitu. Hanya sekarang tinggal bagaimana prosesnya kita melakukannya, itu yang harus kita harus kita perkuat di sananya. Bagaimana kita proses melakukannya, bagaimana yang firman Tuhan gitu ya kan. Nah, jadi itu juga yang harus kita pikirkan senantiasa. Yang ingin dihasilkan ya pasti pertama pribadi kita yang juga lebih dekat lagi pada Tuhan. Kedua ya pasti kita juga bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui hidup kita, bukan hanya kata-kata kita, namun juga dari tutur hidup kita, dari perilaku hidup kita yang mencerminkan Tuhan. Dan dari sanalah kita baru bisa membangun relasi dan juga bisa mengabarkan Injil lebih lagi kepada orang-orang yang ada. Gitu kira-kira Boksu. Ya, terima kasih Pak Joni. Inilah saya setuju jawaban Bapak ini. Kita harus sama-sama perlengkapi. Kita sama-sama orang nggak sempurna, tapi kita disempurnakan ya. Terima kasih Pak Joni. Bu Rina, gimana? Apa yang ingin dihasilkan oleh Allah Bapa melalui kita? Ibu Rina, boleh open mic? Oke, mungkin Bu Rina lagi keluar ya, nggak apa-apa. Nanti kalau Ibu Rina sudah dengar boleh masuk ya. Nomor 3, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam proses pemuridan untuk menjadikan murid? Silakan Pak Pendi atau Bu Mary, boleh open mic? Oh, ini oke, saya ngerti. Ya, oke, matikan dulu Pak. Ya, ini mungkin karena Pak Pendi. Oke, silakan. Karena satu ruangan, nggak boleh satu ruangan Pak. Bapak harus di kamar beda dengan Ibu. Belaga ya Boksu ya. Belaga, dia nggak boleh. WC atau kamar nggak boleh satu ruangan. Kalau satu ruangan dia belaga. Nah, harus beda kamar. Oh gitu ya. Iya. Ya, sorry Boksu. Udah bisa ya? Sudah bisa. Nah, pertanyaannya Pak, langkah-langkah apa yang diperlukan dalam proses menjadikan murid kalau menurut Bapak? Setelah kita pelajari tadi. Ya, kalau menurut saya sih kita harus percaya akan Tuhan Yesus. Ya. Dan setia kepadanya. Ya. Yang kedua mungkin kita harus memperdalam
Contohnya kayak membaca firman Tuhan. Ibaratnya kita memperkuat pondasi kita, Boksu. Memperkuat pondasi, betul. Iya. Dan satu lagi kita berusaha menjauhkanlah atau meninggalkan dosa-dosa, melakukan dosa-dosa gitu, Boksu. Iya. Ada satu lagi, kita harus selalu berdoa, Boksu. Iya. Minta petunjuk atau bimbingan dari Tuhan Yesus gitu, Boksu. Itu menurut saya, Boksu. Baik. Terima kasih, Pak Pendi. Saya sudah catat. Ya. Kalau Ibu Mary gimana, Bu Mary? Tapi kalau bisa Bu Mary jangan satu kamar ya, nanti bunyi ya. Bu Mary, boleh saya kasih jawaban? Iya. Makasih Pak Pendi. Bu Mary? Iya. Ikut aja sama Pak Pendi. Oh, ikut aja sama Pak Pendi. Aduh, salah tadi, maksudnya aku beda orangnya. Kalau kayak gini ikut aja susah. Oke, terima kasih. Ini betul. Namanya juga suami istri ya. Sehati sepikir seiasa kata kan. Iya, tadi aku lupa Pak Joni. Harusnya dipisah mereka. Jadi pertanyaan beda. Oke, yang terakhir Bu Sumiati. Nah, ini pertanyaannya Bu Sumiati ya. Apa yang menjadi agenda Bapak sebenarnya? Dan siapa yang telah dipersiapkannya? Kalau menurut Ibu gimana? Apa sebenarnya yang jadi agenda Allah Bapak untuk kita? Dan siapa yang dipersiapkannya? Kalau menurut Ibu? Menurut saya agenda Tuhan Bapak itu Yesus sendiri mengalami pengutusan dari Bapak dan ia menjadi seorang hamba untuk mencari kita manusia yang berdosa. Demikian juga kita, ketika kita sudah ditebus, kita sudah menerima anugerah besar. Itulah agenda saya sekarang ini, sampai sekarang ini yang sudah ada sama saya. Ketika kita sudah katakan macet. Sorry ya Bu, macet ya. Dengan di dalam persekutuan terus gitu, mengingatkan banyak. Ya. Itulah itu gereja semua harus ada mati menaati itu memang di mana gereja ada itu. Matius itu di Matius. Pergilah baptislah agar karena harus ada misi perintah. Kalau tidak ada amanah agung, tidak ada satu terbeban untuk menjangkau keluar, itu mati menurut saya ya. Jadi saya menerima, saya memang ada panggilan itu memberikan. Jadi saya pakai itu dulu sementara yang terhilang, anak yang terhilang untuk mendekatkan diri kepada Bapak. Itu sebetulnya agenda Bapak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya Bu, ya benar jawabannya, semuanya benar. Menjadi agenda Bapak itu, sebenarnya kita lihat agenda Bapak agar semua orang boleh diselamatkan. Jadi Yesus itulah dikirim ya. Tetapi siapa yang dipersiapkan? Bukan hanya Yesus, setiap orang. Mulai dari sebelum Yesus lahir, sudah nabi-nabi menubuatkan. Lalu ketika Yesus lahir, ya Tuhan pakai semua orang-orang yang ada. Bahkan ketika Yesus 33 tahun, dia apa? Mempersiapkan murid-murid untuk menghasilkan murid. Bayangkan kalau seandainya Yesus dia main tunggal aja, dia Tuhan, dia enggak usah pakai orang-orang, bisa nggak? Bisa, tapi setelah dia pergi, pelayanannya tidak berkembang. Tapi yang luar biasanya, Yesus tidak membawa pedang, justru dia disalibkan, tapi dengan cara itulah dia bisa merubah ya Romawi yang tadinya penyembah berhala menjadi apa? Penyembah Allah. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, karena itu ya hari ini terima kasih tidak ada jawaban yang salah. Semuanya benar. Nanti kita akan diperlengkapi ya. Karena itu hari ini kita sudah selesai. Karena kita sudah jam 9.37 ya.
Oke, karena itu saya akan berdoa untuk menutup daripada Jesus Strategi. Jikalau ada pertanyaan lagi, boleh tanyakan. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan belajar. Saya akan kasih tahu sebentar pengumuman Bapak Ibu ya. Minggu depan itu pelatihannya adalah Pendeta Simon yang melatih kita. Fase kedua. Jadi Bapak Ibu yang belum punya buku, hubungi saya akan kasih harga bukunya 50.000 ya. Nah, tanggal 23 Juni fase kedua ya. Pendeta Simon pada hari Kamis jam 7.30 sampai 9.30. Oke, itu saja. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang Jesus Strategi. Tolong supaya hati kami dipersiapkan sehingga kami boleh melihat jauh ke depan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga menjadikan murid yang bisa menghasilkan murid ini boleh terrealisasi. Tuhan, kami tahu kami punya kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan bantu untuk kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya boleh minta hidupkan kameranya? Boleh Bapak Ibu? Boleh hidupkan kamera? Ya, baik. Baik Pak Pendi, Bu Rina, Joshua maupun Pak Herman. Mungkin kalau Referen Chandra dia karena lagi apa ya? Lagi sibuk ya. Oke, tunggu sebentar ya. Pak Herman, Rina, Joshua. Oke, kalau tidak ada ya. Baik, saya akan foto. 1. Oke, tunggu sebentar. Pak Herman, oke. Bu Rina, Joshua. Oke. Pak Herman mana nih? main petak umpet ini ya. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depannya jam 7.30 sampai jam 9. Saya inginkan kita jangan sampai miss ya, jangan sampai kita bolong-bolong supaya kita dapat pemahaman yang sama. Dan saya juga akan istilahnya kita akan absensi supaya kita tahu siapa yang hadir paling banyak ya. Nah, saya bilang nanti kita akan kasih apresiasi bagi yang hadir tepat waktu, kita akan kasih apresiasi. Apresiasinya apa nanti ya? Pada hari H Bapak Ibu tahu. Iya, bisa aja diajak makan, bisa aja dikasih hadiah, bisa aja dikasih ampau ya. Suka-suka saya kasih apresiasi. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Oke, bye-bye. Ya.